Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Permisi. Silakan duduk ya. Baik Ibu, ini ada Begini Bu Bidan, saya dan istri saya mau berkonsultasi permasalahan KB. Tapi kami masih bingung Ibu kalau KB apa. Tapi istri saya rencana buat KB implan Ibu. kalau boleh tahu apa dan Ibu ada dengan siapa? Saya Bapak Budiman. Ini istri saya namanya Ibu Sukinam. Ibu, saya menggunakan KB implan. Mohon penjelasannya. Baiklah, sebelumnya Ibu dan Bapak pernah mendengar hubungan tentang pemasangan implan? Kalau saya sendiri, Ibu Bidan saya pernah dengar dari tetangga kalau KB implan ini bisa menyebabkan bengkak di bawah kulit. Kalau Ibu bagaimana Ibu pernah dengar ya Bu? Iya, pernah juga. Iya Ibu, apakah benar pemasangan KB implan bisa berpindah-pindah ke organ-organ lain? Baik Ibu, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang pemasangan implan. Yaitu implan adalah 1, 2 atau kapsul kecil yang diletakkan di bawah kulit lengan atas dan bergantung pada jenisnya. Kapsul ini lunak dan tidak mengganggu atau mempengaruhi ketika ibu setelah selesai dipasang. Kapsul ini juga tidak hanyut di dalam tubuh dan bersifat luntur, terlihat di bawah kulit, tetapi tidak meninggalkan bekas jika dipasang dan dicabut dengan benar, dan mengandung hormon progesteron tanpa estrogen. Implan ini juga sangat efektif Ibu, hingga 3-5 tahun. Efektif 3 tahun untuk 1-2 kapsul dan 5 tahun untuk 6 kapsul. Tetapi kita saat ini memakai yang efektifnya 3 tahun saja Ibu. Dan ini Ibu bisa lihat di sini, implan mudah untuk berhenti dan bisa dikeluarkan kapan saja. Jadi sewaktu-waktu Ibu ingin berhenti pemasangan bisa dicabut tanpa menunggu 3 tahun Ibu. Dan implan ini juga aman bagi hampir semuanya Ibu. Dan biasanya implan juga mempengaruhi haid Ibu, seperti nanti ada bentuk flek atau haid yang tidak teratur. Tetapi ini hal yang biasa Ibu dan tidak berbahaya. Dan juga kekurangannya, implan ini tidak bisa melindungi terhadap HIV atau infeksi menular seksual. Jadi jika ibu mempunyai tanda atau riwayat pernah terjangkit HIV atau infeksi menular seksual, sebaiknya jika ingin berhubungan badan, sebaiknya Bapak memakai kondom. Sampai sini ada ibu yang ingin mau tanyakan? Efek sampingnya apa saja tidak? Baiklah, selanjutnya nanti akan saya jelaskan di lembar-lembar berikutnya. Baik, Ibu bisa lihat, Bapak bisa lihat, ini adalah yang tidak bisa menggunakan implan. Sebagian besar perempuan bisa memakai implan dengan aman, tetapi tidak boleh dilakukan pemasangan implan bagi ibu yang menyusui kurang dari 6 minggu. Ibu bisa kembali pada saat bayi ibu telah berusia 6 minggu jika ingin memasang implan. Dan selanjutnya yang mungkin hamil. Selain itu, tidak dibolehkan bagi ibu dengan kondisi kesehatan yang pernah terkena kanker payudara, penyakit hati berat maupun sakit kuning, minum obat untuk TB dan infeksi jamur atau obat anti kejang seperti primidon, rifampin atau glycefulin mengurangi efektivitas implan, dan pendarahan melalui vagina yang tidak diketahui penyebabnya. Apakah ibu pernah mengalami penyakit yang seperti saya bilang tadi? Baiklah, selanjutnya sini saya akan menjelaskan kemungkinan efek samping jika ibu memakai implan. Implan ini sebagian besar efek sampingnya tidak berbahaya,
tubuh perlu waktu untuk menyesuaikan ibu, dan setiap orang juga memiliki reaksi berbeda-beda terhadap metodenya. Dan efek samping yang sangat umum yaitu ibu akan mengalami bercat atau haid yang ringan. Yang umumnya yaitu haidnya itu akan tidak teratur dan tidak mendapatkan haid. Dan efek samping yang jarang mungkin akan terjadi yaitu ibu akan mengalami sakit kepala, ovarium membesar, pusing, nyeri payudara, gelisah, dan mual-mual. Jika ibu mengalami efek samping ini, apa yang ibu pikir atau rasakan? Baik, kemudian kalau seandainya saya mengalami efek sampingnya, saya akan kembali kepada ibu bidan atau ke tenaga kesehatan lain. Kemudian dari ibu, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang cara pemasangan dan penjamatan implan. Nanti pemasangannya biasanya selama 5-10 menit dan pencabutannya sekitar 15 menit. Nanti ibu akan disuntik untuk menghentikan nyeri, yaitu nanti kami akan menyuntikkan ibu obat untuk bios lokal. Nanti bidan memasangkan kapsul di bawah lengan ibu, di bawah kulit pada sisi dalam lengan bagian atas ibu. Implan ini ibu harus dicabut setelah 3 atau 5 tahun bergantung pada jumlah kapsulnya. Tetapi jika ibu ingin sewaktu-waktu ingin mencabutnya sebelum 3 tahun, ibu bisa datang kembali saja. Dan bidan akan menutup luka di kulit dan memperban lengan tanpa dijahit. Dan ini akan rasanya agak nyeri, nanti agak bengkak dan memar selama beberapa hari. Pemasangannya harus tetap kering dulu selama 5 hari. Dan nanti menutup luka di kulit dan memperban lengan ibu tanpa dijahit. Nanti akan agak nyeri, bengkak, dan memar selama beberapa hari. Dan ibu harus menjaga lokasi pemasangan tetap kering selama 5 hari dan bisa melepas perban setelah 5 hari. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, kemudian apakah saya bisa mandi selama 5 hari itu? Oh, tentu saja bisa ibu. Nanti ibu tinggal minimalisirkan lengan ibu yang pakai implan dengan air. Bisa ibu dengan cara ibu bisa lap-lap badannya ibu atau menjaga agar lengannya ibu tidak terkena air. Baik ibu, selanjutnya jadi ibu bisa lihat di sini ibu bisa memulai kapan saja pemasangan implan jika ibu tidak sedang hamil dan tidak sedang haid. Jadi ibu kapan terakhir haidnya ibu? 1 minggu yang lalu ibu tidak. Oh baik, karena ibu sudah 1 minggu yang lalu terakhir haidnya ibu, jadi ibu bisa dipasangkan implan. Tetapi ada pun hal yang perlu ibu ingat ketika memasangkan implan, yaitu kapsulnya itu harus dicabut setelah 3 atau 5 tahun. Dan efek sampingnya umum terjadi tetap dan tidak berbahaya. Dan ibu bisa datang kembali jika ada masalah atau ingin mencabutnya. Ibu juga bisa menghubungi bidan jika ibu mengalami haid yang lebih banyak dan lama, sakit kepala berat, kulit atau mata kuning, izin hamil khususnya jika nyeri perut, infeksi atau nyeri berkelanjutan pada area pemasangan dan mengalami gangguan kesehatan tertentu. Satu sisi ibu apakah bisa memahaminya? Jika ibu nanti melakukan konsul, jika ditanya petugas kesehatan apakah ibu meminum obat, ibu bisa jawab ibu sedang memakai implan. Setelah tadi mendengarkan penjelasan saya mengenai KB implan, apakah ibu ingin tetap memasang KB implan tersebut? Baik, ibu bidan, saya diskusi dulu pada suami saya apakah diperbolehkan atau tidak. Baik ibu. Baik, bagaimana Bapak setelah mendengarkan penjelasan dari ibu bidan, apakah saya diperbolehkan untuk memasang alat kontrasepsi tersebut? Kalau Bapak tidak apa-apa Bu, yang penting ibu nanti bisa nyaman demi kebaikan kita bersama. Mari kita lanjutkan. Baik ibu bidan, setelah saya diskusi dengan suami saya, maka saya diskusi
Ibu, jika Ibu dan Bapak telah setuju, silakan menandatangani surat persetujuan kepada bidan Intan. Baik Ibu, karena Ibu sudah setuju ingin memakai alat kontrasepsi tersebut, ini ada informasi voucher atau surat persetujuan. Boleh Ibu baca dulu. Kalau sudah dibaca, baru boleh dinyatakan Ibu. Baik Ibu, karena Ibu sudah setuju dan sudah menandatangani informasi voucher, Ibu boleh ikut saya ke ruangan ya untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah. Baik Ibu, tangannya yang mana tidak dominan? Coba ini dulu. Boleh diangkat nadinya ya. Baik Ibu, jadi tekanan darahnya Ibu itu normal ya, 120/80. Bagaimana Ibu perasaannya setelah dipasangkan implan Ibu? Ibu bidan setelah dipasangkan alat kontrasepsi tadi, saya ada merasa pusing sama nyeri di bagian lengan. Oh iya Ibu sebaiknya istirahat dulu. Takut jika Ibu mengalami pendarahan atau infeksi, dan Ibu juga bisa normal kembali setelah 3 hari 1 minggu, dan sewaktu-waktu jika Ibu mengalami keluhan-keluhan yang lainnya. Baik Ibu bidan, terima kasih karena membantu kami memilih alat kontrasepsi yang benar Ibu dan telah memasangkan istri saya KB. Ibu sama-sama. Baik Ibu, kalau begitu kami dan istri saya pamit Ibu untuk pulang. Mungkin istri saya butuh istirahat dulu. Baik Bapak Ibu. Baik, permisi Ibu bidan. Ayo ya. Dari Ibu Bapak. Baik Ibu, setelah tadi dilakukan pemeriksaan dan hasilnya bisa dipasangkan implan, Ibu bisa dipasangkan implan kepada rekan saya dengan Saras. Ya baik, sebelumnya Bu, saya terlebih dahulu. Nama saya Bidan Saras. Di sini saya bertugas untuk memasangkan Ibu implan karena tadi sudah konseling dengan rekan saya Bidan Emma. Baik Bu ya, mari Bu ikut saya Bu dilakukan pemasangan Bu. Alat-alat yang digunakan dalam pemasangan implan. Alat pemasangan implan dalam box instrumen. Alat pemasangan implan luar box instrumen. Baik Bu, ini alat-alat yang akan digunakan. Nanti tangan Ibu berbentuk 90 derajat sikunya Bu. Dan Ibu mencuci tangan terlebih dahulu Bu ya. Dibasuh menggunakan sabun ya Bu. Silakan Bu. Baik, sambil menunggu Ibu, bidan saya memakai APD. Yang APD-nya dimulai dari kepala hingga kaki. Setelah memakai APD, saya mencuci tangan terlebih dahulu, yaitu mencuci tangan 6 langkah menggunakan sabun.
Kemudian mengeringkannya dengan tisu atau lap yang sudah disediakan. Dan buka set implan set dalam box instrumen. Kemudian ambil kasa, letakkan pada kom yang sudah berisi betadine yang dicampurkan dengan larutan alkohol, itu menggunakan 7 kasa. Setelah itu tutup kembali kasa, kemudian tutup kembali kom dan pasang perlak pada bawah lengan ibu. Permisi Bu, tolong diangkat lengannya Bu ya, mau dipasangkan perlak. Sesudah itu pasang 1 handscoon untuk menyedot cairan lidocaine pada ampul menggunakan disposable. Ambil dispo, kemudian sedot cairan pada ampul, yaitu cairan lidocaine 2% yang digunakan untuk anestesi nanti. Kemudian tutup kembali disposable, letakkan pada bak instrumen. Setelah itu pasang kembali handscoon lagi 1. Setelah terpasang, kemudian pasang duct steril di bawah lengan ibu. Permisi Bu, saya pasang duct dulu Bu ya. Setelah itu lakukan disinfeksi menggunakan pinset chirurgis. Jepit kasa segitiga yang telah direndam di larutan betadine dan alkohol, kemudian disinfeksi pada lengan ibu dari yang terkecil ke yang terbesar dengan teknik melingkar. Jika kurang, ambil kemudian kasa, lakukan kembali seperti tadi. Setelah itu pinset chirurgis diletakkan di larutan klorin, kemudian ambil disposable yang telah berisi cairan lidocaine atau anestesi lidocaine, kemudian suntikan pada lengan ibu yang sudah diukur tadi dan sudah didisinfeksi. Suntikan, lalu aspirasi. Jika tidak ada darah, lakukan penyuntikan. Penyuntikan dilakukan seperti segitiga huruf V. Begitu juga lakukan ke sebelah kanan. Aspirasi. Jika tidak ada darah, lakukan penyuntikan sambil menarik jarum di bawah kulit. Kemudian lakukan ke tempat yang sebelahnya. Aspirasi, tidak ada darah, lakukan penyuntikan. Setelah itu ambil kasa dan tap agar darah tidak keluar. Lakukan uji coba menggunakan pinset anatomis. Tekan-tekan pada area penyuntikan, kemudian tanyakan pada ibu, masih terasa nyeri atau sakit. Jika ibu mengatakan tidak ada, maka ambil duct berlubang,
letakkan pada lengan ibu yang sudah didisinfeksi tadi. Permisi Bu ya. Setelah ini, lakukan pembuatan insisi menggunakan bisturi. Posisikan pisau tegak, kemudian arahkan ke dalam sedikit saja agar dalamnya trokar masuk. Kemudian tutup kembali bisturi, letakkan pada bak instrumen. Pastikan sudah tidak ada darah pada luka ibu. Setelah itu, ambil trokar. Posisikan trokar, angka dan ujung jarum lurus. Kemudian tusuk pada lubang insisi sampai batas garis. Dan arahkan trokar di bawah kulit. Sampai batas garis. Kemudian ambil pendorong trokar. Kemudian ambil pinset anatomis untuk memasukkan kapsul implan. Masukkan pada trokar. Posisikan tangan pada trokar agar kapsul tidak terus. Kemudian masukkan pendorong. Kemudian posisikan tangan. Pegang pendorong. Tarik tabung trokar keluar ke arah pendorong tanpa mendorongnya. Setelah itu, pegang ujung trokar, kemudian putar sedikit untuk melepaskan kapsul. Setelah lepas, arahkan trokar ke sebelahnya lagi, berbentuk huruf V. Kemudian ambil pendorong trokar, masukkan kapsul implan menggunakan pinset anatomis. Setelah kapsul masuk, posisikan kembali tangan dan memasukkan pendorong. Setelah pendorong masuk, pegang tabung trokar, tahan pendorong tanpa mendorongnya, tarik tabung trokar ke arah pendorong. Setelah itu, letakkan tangan pada ujung trokar, lalu putar. Setelah itu dep menggunakan kasa agar tidak keluar darah. Kemudian raba kapsul implan dan posisikan kapsul implan bahwa benar-benar di bawah kulit. Setelah itu, rapatkan insisi dan diplester menggunakan Hansaplast. Buka Hansaplast sedikit, kemudian rapatkan lukanya, letakkan Hansaplast seperti ini. Nah, pemasangan kapsul implan sudah selesai. Permisi Bu ya, saya ambil dupnya. Permisi Bu.
dilipat seperti ini, kemudian letakkan di larutan klorin. Di sini Bu angkat tangannya, ambil dupnya dulu. Letakkan pada larutan klorin, kemudian ambil perlaknya. Permisi Bu, saya angkat dulu perlaknya Bu ya. Angkat tangannya Bu ya. Permisi Bu. Letakkan pada larutan klorin. Kemudian letakkan semua alat-alat dan buang sampah. Alat-alat terendam di larutan klorin. Dispo buang di tong sampah. Kemudian box instrumen direndam di larutan klorin. Setelah itu lepas handscoon di larutan klorin. Kemudian melepas APD dan merapikannya kembali. Setelah melepas APD, saya mencuci tangan menggunakan sabun. Mencuci tangan 6 langkah, kemudian mengelap dan mengeringkan menggunakan tisu dan membuang tisu di tempat sampah. Selanjutnya saya akan melakukan tindakan implan. Sebelum melakukan tindakan, kami menyuruh pasien untuk mencuci lengan dengan sabun dan air bersih. Setelah itu kita memakai APD dari atas, topi, dan celemek juga seperti ini. Tiga. Setelah memakai APD lengkap, kita mencuci tangan dengan jarak 6 langkah di air mengalir dan sabun. Setelah itu kita membaringkan pasien dengan posisi tangan siku melipat 90 derajat. Lalu kita alas lengan ibu dengan menggunakan perlak. Misi ibu ya, diangkat ibu tangannya. Baik, selanjutnya kita mempersiapkan alat. Kita membuka bak instrumen steril. Lalu kita ambil ampul dan kita memakai handscoon. Setelah itu kita memakai handscoon di tangan sebelah kanan. Lalu kita mengambil dispo 3 dan memasukkan lilin kain. Itu kita memakai handscoon di tangan sebelahnya. Lalu kita memakaikan dup yang tidak berlubang di bawah ibu. Ya, lengannya diangkat ibu. Ya, bagus ibu. Setelah itu kita meraba di mana letak implan tersebut. Setelah kita mendapatkan posisi letak implan, kita melakukan disinfeksi menggunakan kasta yang telah dicampur oleh larutan betadin dan alkohol. Lakukan dari dalam keluar. Setelah itu kita simpan alat di larutan klorin. Setelah itu kita melakukan suntikan lidocaine, anestesi atau lidocaine.
Kita posisikan tangan seperti ini. Pastikan kita menyuntikkan di atas kulit. Kita aspirasi, lalu kita suntikan sebanyak 3 strip. Lalu kita angkat dan geser ke bawah. Kita menyuntikkan di samping implan. Lalu kita geser. Sambil menarik, sambil mengeluarkan cairan. Setelah itu kita dep untuk meratakan lidokain agar cepat menyebar. Lalu kita menggunakan pinset anatomis untuk melihat reaksi obat apakah telah bekerja atau belum. Setelah itu kita memakaikan pasien duk berlubang agar kita lebih fokus saat melakukan AF implan. Setelah itu kita mengambil bisturi untuk melakukan insisi dengan 40 derajat. Lalu kita mengambil klem untuk mencari implan. Setelah implan terkeluar, kita melepaskan jaringan-jaringan menggunakan bisturi dengan punggungnya. Tarik perlahan dan kita bersihkan secara perlahan menggunakan punggung, bisturi atau scalpel. Lalu kita perlihatkan kepada ibu bahwa implan yang pertama telah keluar. Ibu, ini implan pertamanya ibu ya, telah keluar. Lalu kita mencari implan kedua. Setelah kita dapatkan, kita bersihkan menggunakan bisturi, menggunakan punggungnya untuk melepaskan jaringan-jaringannya hingga keluar secara perlahan. Lalu kita datang lagi kepada ibu. Baik ibu, ini implan yang kedua ibu ya, telah keluar. Setelah itu kita dep jika terjadi pendarahan. Lalu pean kita simpan di larutan klorin. Setelah itu kita lihat luka, kita rapatkan lalu kita berikan plester. Ini. Setelah itu kita bersihkan, kita lipat seperti ini agar cairannya tidak terkumpul dan tidak terhambur, tidak tercecer. Lalu kita masukkan di larutan ini. Misi ibu tangannya diangkat ibu ya. Misi ibu. Kita lipat seperti ini. Permisi ibu, tangannya diangkat. Begitupun permisi ibu, tangannya diangkat ya ibu. Baik ibu, terima kasih. Kemudian kita bereskan alat, kita buang alat di tempat sampah. Kapas-kapas yang dipakai di tempat sampah lalu kita rendam dengan klorin, lalu dengan instrumen. Setelah itu kita buka hand spoon, lalu rendam dengan klorin dan membuka APD dari bawah ke atas.